Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas pada tahun 2016 mendirikan BUMDes yang berawal dari usaha ekonomi desa simpan pinjam atau UEDSP. Kemudian melalui Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2017 terbentuklah BUMDes Sumber Rezeki Desa Sungai Ara dengan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Riau. Direktur BUMDes Sumber Rezeki Bapak Heri Asad menyampaikan, di mana dahulu BUMDes hanya memiliki satu unit, yaitu simpan pinjam, kini memiliki beberapa unit yang menjadi unggulan, di antaranya unit perdagangan, unit kelapa terpadu, unit BRI Link, dan unit wisata desa. Baik, jadi BUMDes Sumber Rezeki ini berdiri pada tahun 2016 dengan bantuan dari pemerintah provinsi dananya, yaitu dengan unit simpan pinjam. Kemudian sekarang ini sudah memiliki beberapa unit. Yang pertama selain simpan pinjam yaitu ada namanya unit perdagangan, di mana kita menyiapkan bahan-bahan bangunan, material bangunan seperti semen, kemudian pasir, kemudian besi dan lain sebagainya. Kemudian unit yang lain yaitu seperti kelapa terpadu. Jadi kelapa terpadu ini kita sudah bergerak yaitu di bidang kopra, arang, dan sekarang ini alhamdulillah kita mendapatkan MOU dengan PT Berlian berasal dari Jakarta ya untuk mengambil kokofitnya. Selanjutnya yaitu unit wisata. Memang unit wisata ini kita bangun pada tahun 2019 dan kita buka itu pada tahun 2020 karena masa pandemi ini sehingga kita tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan unit wisata. Untuk penyertaan modal ya kita sudah mendapatkan dari pemerintah desa. Yang pertama yaitu sebesar 400 juta untuk unit wisata. Kemudian dari Bangcu 2019 yaitu sebesar 137 juta kita lakukan untuk pembukaan unit perdagangan, dan 2020 ini dari Bangcu juga sebesar 57 juta kita kelola berdasarkan peraturan yang ada, yaitu untuk usaha produktif berupa produk kelapa turunan. Untuk tahun 2020 kita mengalami penurunan karena suasana COVID-19 ini. Namun kita masih tetap mendapatkan laba kotornya sebesar kurang lebih 50 juta. Kemudian untuk PADes-nya kemarin sudah kita serahkan bersamaan dengan MDPT yaitu sebesar 7 juta rupiah. Jadi rincian kegiatan kopra itu yang pertama kita harus mencari kelapa reject bahan bakunya atau yang disebut dengan kelapa kelapa sotir ya, yang kecil-kecil dengan harga yang sangat murah kita cari, kemudian kita belah. Setelah kita belah kemudian kita jemur. Kita jemur kurang lebih selama 7 hari sampai dengan 10 hari tergantung dengan cuaca. Kemudian di malam harinya kita kasih belerang untuk menjaga kualitas agar tetap panas. Setelah 7 hari sampai 10 hari dijemur, lalu dicungkil ya, dicungkil lalu dipisahkan menjadi 3, yaitu edible atau yang paling bagus, kemudian reguler atau menengah, dan yang terakhir adalah reject. Ya, jadi reject itu ya kalau disebut orang Sungai Ara di sini kopra asalan. Jadi itu harganya juga bervariasi. Jadi setelah itu dimasukkan karung dan baru bisa kita jual. Kemudian untuk sabut kelapa ya. Jadi untuk sabut kelapa ini kita mencari bahan bakunya berupa sabut yang sudah dipisahkan dari buah kelapanya. Kemudian kita angkut, kita masukkan ke dalam mesin pencacah sabut kelapa ya. Nanti di mesin itu terbagi menjadi 2, ada yang namanya Coco Fiber, ada yang namanya Cocofit. Yang untuk saat ini yang baru kita dapatkan kontraknya dengan PT Berlian itu yaitu Cocofit. Cocofit dengan jumlah sebanyak 1 bulannya 4 kontainer. 1 kontainer itu yaitu berjumlah 23 ton ya. 23 ton itu terbagi menjadi beberapa balok. Jadi 1 baloknya itu
kurang lebih 5 kg. Jadi untuk wisata Muara Jaya sendiri ini merupakan program pemerintah. Ini termasuk program jangka panjang, kerja jangka panjang pemerintah desa bersama BUMDes. Jadi ini kami tafsirkan baru sampai 30%, masih banyak lagi pembangunan yang dibutuhkan seperti MCK, kemudian jalan, ya, kemudian gazebo dan lain sebagainya. Jadi memang masih panjang lah lagi perjalanan untuk unit wisata ini, karena ini merupakan program jangka panjang kita. Jadi untuk wisata ini kita akan menjadi wisata agrowisata, ya, di mana agrowisata itu nanti ada beberapa. Yang pertama ada buah-buahan, kemudian ada juga tempat bisnis plan lah, bisa disebut bisnis plan, yaitu berupa bisnis sabut kelapa. Jadi orang bisa wisata di sini, bisa juga melihat langsung bagaimana proses pembuatan kokopit. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tidak melemahkan tekad Bapak yang berusia 30 tahun dan ayah dari 1 orang anak ini untuk terus mengembangkan unit-unit yang ada di BUMDes Sumber Rezeki dan berharap BUMDes Sumber Rezeki ini mampu memberikan peluang kerja dan mendongkrak perekonomian masyarakat Desa Sungai Ara. Selain itu, pemerintah Desa Sungai Ara di bawah kepemimpinan Bapak Haji Fauzi ikut dan mendukung sepenuhnya kegiatan BUMDes Sumber Rezeki. Melihat potensi yang ada di desa sangat berpengaruh sekali terhadap ekonomi masyarakat. Insya Allah memperhatikan perkembangan pembangunan di desa. Kami dari pemerintah desa kaitannya cukup mensupport baik kegiatan BUMDes, yang mana kami perhatikan BUMDes sudah semakin berjalan dan insya Allah mengacu kepada kemajuan. Namun di satu sisi pada 2 tahun belakangan ini kita masih dalam keadaan suasana pandemi COVID ini, namun tidak mengurangi rasa semangat kami daripada internal pemerintahan desa. Jadi kaitan dengan demikian, baik itu secara formal maupun non formal, pribadi dan pemerintahan, itu saya sangat menjiwai kegiatan ini. Jadi di sini planning kami untuk yang pertama di Taman Wisata ini. Taman Wisata ini adalah program prioritas saya. Bagaimanapun desa ini akan mewujudkan menjadi desa wisata. Jadi yang mana kita ketahui desa wisata ini sangat-sangat berdampak positif di tengah-tengah kehidupan warga masyarakat Desa Sungai Ara ini. Jadi untuk itu harapan saya kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2 dan pusat, ya insya Allah mari sama-sama yang mendukung dalam program kami khususnya Desa Sungai Ara ini menjadi desa wisata. 197 BUMDes yang terbentuk di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu program prioritas Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan yang dibentuk untuk menggali potensi yang ada di desa serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui program Desa Maju Inhil Jaya atau DMIJ Plus terintegrasi. Semoga dengan meningkatnya ekonomi masyarakat melalui program DMIJ Plus terintegrasi dapat menjadikan Indragiri Hilir yang semakin maju, bermarwah, dan bermartabat.